bahwasannya Mbak Yohana telah memeluk daripada agama kita, yaitu agama Islam. Dan agama Islam, Mbak, adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam, ya. Jadi satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima selain daripada agama Islam. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman, saat itu pesan Rasulullah SAW, innaka ta'ti qauman ahlul kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi sebuah kaum daripada ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hal yang pertama yang harus engkau serukan kepada mereka, yaitu ajak mereka supaya bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa inhum ata'uka bidzalik. Kalau mereka sudah mengikuti hal tersebut, fa akhbirhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsu salawatin fi kulli yawmihim wa lailatihim. Maka kabarkan kepada mereka bahwasannya mereka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Maka Mbak Yohana, di saat Mbak Yohana telah memeluk Islam, kewajiban pertama setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah Mbak Yohana melaksanakan ibadah sholat, ya, ibadah sholat. Sholat 5 waktu ini menjadi tiang daripada agama kita, yaitu agama Islam. Di mana Rasulullah SAW katakan bunyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama itu syahadatu an la ilaha illallah. Syahadat, ya, bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan daripada ibadah salat. Dan Mbak Yohana, saya berpesan ibadah salat ini tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Jadi tidak ada yang dapat dispensasi untuk kita meninggalkannya kecuali sholat. Kecuali di saat kita mungkin pingsan, ya, itu masih diperbolehkan. Puasa kita boleh tidak puasa di saat kita sakit ataupun safar. Haji kita boleh tidak melaksanakan ibadah haji di saat kita tidak mampu. Tapi sholat, ya, dalam keadaan apapun, di saat kita sakit, kita tidak bisa berdiri, kita disuruh duduk. Kita tidak bisa duduk, disuruh berbaring. Kita berbaring tidak bisa, disuruh pakai isyarat, gerakan tangan. Kalaupun hal tersebut tidak bisa lagi, maka menggunakan isyarat, gerakan mata. Ini menandakan bahwasannya ibadah sholat itu adalah ibadah yang paling utama yang tidak boleh ditinggalkan oleh kita semua. Kemudian yang selanjutnya, ketika seseorang dia masuk Islam, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun, atau dalam riwayat yang lain dikatakan khamsun. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Maka mulai sekarang nanti kita ketemu sama Mbak Yohana adalah mengucapkan salam, ya. Wa idza da'aka fa'ijibhu. Kemudian kalau misalnya dia mengundang, maka datangilah undangannya. Wa idza stansohaka fansoh. Dan apabila dia meminta nasihat, maka nasihatilah dia. Wa idza marida fa'udhu. Dan apabila dia sakit, maka jenguklah. Wa idza mata fatba'hu. Dan apabila dia meninggal dunia, maka antarkanlah dia sampai ke liang lahatnya. Itu merupakan hak antara sesama muslim dengan muslim lainnya. Dan ketika Mbak Yohana ini alhamdulillah masuk Islam, di saat seseorang masuk Islam, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dihapuskan seluruh dosa-dosanya. Bahkan kata Rasulullah SAW, di saat ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dulu saya di masa kafir, saya suka bersedekah, saya suka melakukan kebaikan. Bagaimana di saat saya masuk Islam? Apakah kebaikan tersebut pun juga tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah SAW? Engkau masuk Islam bersama dengan kebaikan. Bahkan kebaikan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi seluruh kebaikan yang pernah dilakukan oleh Mbak Yohana sebelum beliau masuk Islam, dia pun juga ikut ya masuk ke dalam Islam. Akan tetapi dosa demi dosa yang mungkin pernah dilakukan sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari ini beliau ibaratnya seperti bayi yang baru dilahirkan, suci tanpa dosa, Masya Allah. Maka Mbak Yohana ya, sekali lagi jaga daripada agama Islam ini. Jangan sampai lepas kembali, jaga kuat-kuat. Dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau meninggal dunia kecuali engkau berada di dalam agama Islam ini. Mungkin ini sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan. Selain tadi kewajiban masalah sholat, nanti pun juga adalah kewajiban untuk menutup aurat ya. Bagi seorang wanita demikian, menutup aurat ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti kita berikan kitab namanya Minhajul Muslim, di mana dalam kitab ini berisi tentang permasalahan akidah, masalah ibadah, adab, kemudian akhlak yang mungkin nanti bisa dipelajari oleh Mbak Yohana. Seperti itu Mbak ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun kagem Pak Yai Abu Zubair ingkang sampun paring tausiah iki ketos daya pikantuk keberkahanipun sumrambah anak putu sak gotrah. Allahumma amin. Saklamipun Bapak Ibu, saderenge mengke dedonga niki wonten sederek-sederek ingkang dados saksi turut bingah Ibu nggih, turut bahagia. Dan ini saya minta ke Mbak Yohana, ini ada orang-orang yang kita cintai Mbak, orang yang kita bahagiakan, semua bahagia, semua senang dengan masuk Islam. Nanti silakan dipeluk dulu ya, minta doa, minta restunya Ibu ya. Ini ada perwakilan dari Ibu ya, mungkin silakan ditemui dulu aja, nanti kita doa ya. Subhanallah walhamdulillah. Dipeluk dulu ya, Masya Allah. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Allah berikan hidayah kepada kita semuanya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan la ilaha illallah wallahu akbar.